rilis lah, dia lebih rilis ya, karena pressure-nya nggak ada gitu kan, pressure-nya boleh dibilang hampir nggak ada gitu ya. Dan itu pasti dampaknya, karena siapapun yang ada di posisi yang Mbak Mulan juga pasti kan merasakan kelegaan, karena lega karena benar-benar bisa tampil. Kamis, 19 Juni 2025 kemarin, nampaknya akan menjadi hari yang akan selalu terkenang di memori musisi kondang Ahmad Dhani. Bagaimana tidak, ia baru saja sukses besar menggelar acara adat unduh mantu, puncak perhelatan akbar pernikahan sang putra dengan Alisa Dajise, di mana megahnya dekorasi acara yang lekat dengan adat Jawa menjadi saksi bisu dari kecintaan Ahmad Dhani terhadap sang putra. Namun, kemilau acara bukanlah satu-satunya potret yang menjadi buah bibir perbincangan masyarakat. Pasalnya, banyak pula yang kini menyorot ekspresi Mulan Jameela selama acara berlangsung, selaku ibu sambung dari Al-Ghazali. Lantas, seperti apa hasil analisa pakar ekspresi? Benarkah ekspresi Mulan terbilang lebih lepas dari sebelumnya? Rilis lah, dia lebih rilis ya, karena pressure-nya nggak ada gitu kan, pressure-nya boleh dibilang hampir nggak ada gitu ya. Jadi dia berusaha untuk tampil naturalnya dia gitu ya, itu yang dia coba tampilkan. Kalau ada ibaratnya kan mungkin ada 2 ratu di satu kesempatan yang sama gitu ya, jadi jadi dia memang sudah, karena tidak ada yang jadi fokusnya, karena orang kan fokusnya lebih ke Mas Dhani dan ke Mbak Maya dan Mas Al pastinya dan pasangannya gitu. Tapi karena di sini nggak ada yang jadi nggak jadi senternya lagi, maka ya dia akan tampil gitu. Itu kelihatan dari wajahnya juga terlihatnya lebih rileks, lebih santai, lebih nyaman gitu. Karena prosesnya kan di momen ini kembali lagi tadi, gak ada 2 matahari yang bersinar di saat yang sama gitu ya. Jadi ketika di titik yang kemarin itu yang orang pasti akan lebih memperhatikan Mbak Maya ketimbang Mbak Mulan gitu. Hanya ketika di momen ini sekarang, karena Mbak Mayanya sudah tidak ada di titik ini, jadi kemudian ya mau tidak mau kan yang bisa selebrasi dengan Mas Dhani ya dengan Mbak Mulan di titik ini gitu ya. Dan itu pasti dampaknya, karena siapapun yang ada di posisi yang Mbak Mulan juga pasti kan merasakan kelegaan, karena lega karena benar-benar bisa tampil dengan siapa dianya gitu kan ya, bagaimana dia jadi pendampingnya Mas Dhani dan menjadi dalam hal ini mewakili keluarga gitu ya, jadi keluarga kira-kira seperti itu. Lebar senyuman yang terlukis di raut wajah Mulan bukanlah satu-satunya potret hangat yang menuai sorotan dari pakar ekspresi. Pasalnya, terdapat pula sebuah momen mencolok di mana penyanyi sekaligus politikus itu terlihat berpose agak berbeda dibanding anggota keluarga lainnya. Lantas, seperti apakah penjelasan pakar ekspresi tentang hal itu? Mungkinkah pula tersimpan sebuah makna tersembunyi di balik mencoloknya penampilan Mulan Jameela di acara unduh mantu Al-Ghazali? Ini kalau kita lihat kan memang ada 2 video ketika dia pose bareng ya,
ketika foto keluarga bersama itu. Dan di situ kan Mbak Mulan ada di situ ya. Ya, dia memang terlihat lebih 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 ngatur, terus kemudian memastikan, dan kemudian di ujungnya ketika beneran mau diambil foto, posenya memang berbeda dengan yang lain gitu ya. Jadi kalau dilihat itu yang lain tangannya di depan, nah dia agak nyinggung samping dan membentuk sudut tertentu gitu kan. Nah, menunjukkan dia ada jadi mau jadi center perhatian, menjadi center of attention. Nah, kira-kira seperti itu sih Mbak. Ya, memang jadi lebih lepas ya. Jadi tidak seperti yang kemarin karena ada Mbak Maya, jadi dia juga lebih mengatur tata geraknya, tata lakunya dia lebih coba atur gitu. Nah, kali ini dia sepertinya sudah blast gitu ya. Ya, pasti dia senyumnya lebih lepas gitu ya. Terus kemudian posenya juga dia lebih ambil pose-pose tertentu gitu kan. Jadi itu yang bisa dilihat dalam mulai dari prosesi masuk gitu kan ya. Dia juga bisa masih bisa tersenyum, mulutnya senyum. Kali ini bukan tidak hanya tersenyum tapi lebih tertawa gitu kan ya. Jadi tertawa buka gitu. Kalau kemarin kan agak gitu ya, mulutnya lebih rapat, lebih jaga gitu ya. Nah, kali ini dia udah relax, mukanya juga lebih relax. Begitu juga dengan Mas Daninya ya. Penampilan Mulan Jameela di acara unduh mantu kemarin nampaknya benar-benar mencolok perhatian. Ia tampil begitu percaya diri, melemparkan senyum indah ke arah setiap undangan yang datang meramaikan acara. Akan tetapi, hal itu pula yang mencuri perhatian publik. Pasalnya, senyuman itu dianggap berbeda dengan penampilannya di acara siraman, akad nikah, maupun intimate wedding yang diselenggarakan sebelumnya. Sontak saja, publik pun mengait-ngaitkannya dengan kehadiran ibu kandung dari Al-Ghazali. Lantas, seperti apakah analisa pakar ekspresi? Kalau dari sini kan memang situasinya bukan situasi yang nyaman buat dia, hanya kemudian karena ini adalah acara yang penting dan berarti untuk keluarga suaminya, jadi dia perlu memastikan dia ikut ambil bagian dalam proses itu. Nah, ketika ada, let's say, ada sesuatu yang membuat dia kurang pas atau merasa kurang nyaman, kalau ada di situasi itu pun siapapun, misalnya kalau udah, let's say, apakah dia get bored atau kemudian ya sudah, bukan sesuatu yang benar-benar bagian dari dia gitu kan ya dalam hal ini, atau dia juga tidak terlibat secara penuh dalam proses ini, ya dia akan ambil part dan tetap baik dan berusaha untuk tetap perhatikan ke depan. Itu sikap secara pandangannya. Hanya kemudian yang tidak bisa dihilangkan kan gerakan tangannya itu kan, responnya itu kalau orang ada di kondisi tertentu nggak bisa. Maka kalau Mbak Stiva sendiri kan biasanya pasti akan ada gerak-gerakan tertentu gitu kan ya. Nah, ini kan orangnya berarti cukup ya, jadi kan berusaha untuk ngerilis tensionnya, ngerilis pressure-nya. Nah, itu dia upaya untuk ngerilis supaya bisa jadi lebih tenang kan gitu. Sementara itu, megahnya acara unduh mantu yang diselenggarakan di Assembly Hall JCC kemarin dirasa kurang sempurna oleh publik lantaran Maya Estianty selaku ibu kandung Al-Ghazali memilih untuk tidak hadir. Akan tetapi, ketidakhadiran istri dari Irwan Musri itu nampaknya tidak sedikit pun menghilangkan kebahagiaan Al-Ghazali maupun sang pujaan hati. Dengan berbunga-bunga, Al-Ghazali pun meluapkan seluruh sukacita dan rasa syukurnya kala ditemui pasca acara rampung digelar. Lantas seperti apa ungkapan kebahagiaan Al-Ghazali? Serta bagaimana pula ia menyikapi ketidakhadiran sang ibunda?
Dasar Malu Gelayu Apalan Tunjuk dan FBB Kaswarga Provinsi Ngobrol Biasa Salwiling Forum. Ya seperti nggak perlu dibahas. Nggak ada masalah. Kan sudah kan kemarin Udah kemarin ya, udah lengkap. kan lagi bahagia ya. Banget kemarin Waktu udah kemarin kan waktu apa akad kan udah. resepsi semua udah kumpul. Malah udah beda itu. Iya alhamdulillah ini yang penutupan. Kita penutupan dari 3 hari dari 4 event ya. Puas banget. Apalagi yang terakhir puas banget. Mungkin terima kasih buat ayah yang telah mengajarkan aku kehidupan, yang telah mengantarkan aku sejauh ini sampai umur 20 tahun, dan aku sekarang udah memulai kehidupan baru. Dan mungkin ini adalah hadiah terspesial aku dari ayah. Terima kasih. Thank you. Iya kan ini kan harga yang setara lah dengan apa hidup bersama Al selama 27 tahun ya. Dari bayi sampai gede kan dia sama saya terus, dan sekarang udah nikah sama 27 tahun. Nah ini pernikahan ini adalah hadiah yang setara dari saya buat Al. Dan di mata saya ya dia harus jadi panutan dari adik-adiknya kan. Saya selalu dari kecil saya selalu bilang kamu harus bisa menjadi contoh, jadi suri toladan buat adik-adiknya. Dan alhamdulillah Al sukses lah sebagai kakak tuh, dan adik-adiknya El, Dul, dan lain-lainnya semua look up dan respect sama Al tuh sesuatu yang bagus gitu. Hanya hadiahnya ya inilah pesta pernikahan termegah abad ini. Mereka pasangannya Masya Allah tabarakallah ya. Mudah-mudahan mereka berdua diberkahi sama Allah, dikasih pernikahan yang bahagia, sakinah mawaddah. Selamat buat Al, buat Alisa juga. Semoga langgeng terus, sehat-sehat selalu, dan pasti doa terbaik dari kita. Sama buat Al dan Alisa. Kita ikut senang hari ini. Mewah dan megahnya acara unduh mantu kemarin memang tidak kalah dari acara intimate wedding yang sudah diselenggarakan sebelumnya. Apalagi, setiap dekorasi yang meramaikan acara menyimpan sebuah arti tersendiri bagi Ahmad Dhani. Mulai dari gebyok dan joglo yang ia datangkan dari rumah pribadinya, hingga potret raja-raja Jawa yang penuh sejarah. Ketika ditemui sebelum acara digelar, Ahmad Dhani pun sempat mengajak awak media berkeliling sembari menceritakan satu persatu arti potret kuno yang ia hadirkan khusus di gedung acara. Nampaknya, lewat hari spesial Sang Putra Sulung, Dhani berkeinginan untuk memperkenalkan adat Jawa yang sesungguhnya kepada jutaan masyarakat Indonesia. Ini bapaknya Gusti Menul. Yang ngurusin semuanya. Ini bapaknya omaku. Bapaknya opaku. Berarti mbahnya opanya mamaku. Ini ibunya omaku, ini bapaknya omaku. Ya saya rasa ini sesuatu yang sangat kita apresiasi ya. Ketika era semakin modern, semakin global, tetapi Mas Ahmad Dhani dan keluarga berusaha untuk terus menjaga kelestarian tradisi dan budaya. Ya sebetulnya sekarang agak sulit juga ya untuk dipaksa begini karena perubahan sosial ya. Kan sudah luar biasa perubahan masyarakat ya. Ke arah di mana persaudaraan ya, kekerabatan itu sudah mulai lepas ya, tidak ketat lagi. Ini sebetulnya dalam konteks adat istiadat Jawa dilakukan kalau memang masih dalam situasi masyarakat Jawa masih ketat persaudaraannya gitu ya. Jadi masih melakukan adat istiadat Jawa dalam konteks yang lain, bukan hanya ini. Dan itu masih bisa dilakukan. Tapi kalau dalam masyarakat modern ya sulit sekali karena persaudaraan kan sudah lepas ya. Jadi sudah begitu cair, nggak ada tuntutan bahwa saudara harus kenal dan sebagainya begitu. Nah ini udah sulit.
Untuk masyarakat modern itu sulit. Bagi Ahmad Dhani, acara unduh mantu bukanlah sekedar pesta pernikahan yang biasa, melainkan bukti perwujudan cintanya terhadap adat Jawa yang begitu kaya. Ahmad Dhani seolah ingin mengingatkan bahwa derasnya perubahan zaman tidak akan mampu untuk melibas habis kecintaan bangsa terhadap budaya. Semua itu terlihat jelas dari bagaimana Ahmad Dhani mempersiapkan semua detail acara. Tidak hanya potret-potret raja, tetapi juga sederet pertunjukan adat yang sungguh luar biasa. Mulai dari penari-penari asal Keraton Solo, hingga pertunjukan reog Ponorogo khas Jawa Timur. Dan seperti inilah hebohnya acara unduh mantu Ahmad Dhani yang syarat kekayaan budaya Jawa. Alhamdulillah nggak mau bikin acara unduh mantu katanya. Alhamdulillah udah. Kalau nggak tahun depan bokeh kita. Ya tahun depan 1 Januari langsung tuh kayak. Oh bagus dong, karena sangat menunjuk adat istiadat negara kita juga, daerah kita juga gitu, sesuai dengan salah satu suku dari keluarga mereka juga. Kayak mirip pesta pernikahan. Kayak di sebuah kerajaan. Iya. Arisan di Borobudur. Kayak di sebuah keraton. Karena kan kayaknya keinginannya Dhani untuk mengambil tema atau konsep royal wedding gitu kan. Iya, Candi Borobudur dan macam.